Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mualaf seorang perempuan, atau nenek yang telah berusia 100 tahun. Kisahnya sungguh mengharukan, dan menunjukkan bahwasanya, Allah memang benar-benar ada. Nenek berusia 100 tahun tersebut, bernama Eman Abdel Haq, yang berasal dari Amerika Serikat. Yang anak perempuannya telah lebih dulu menjadi mualaf, dan menganut Islam. Selama hidupnya yang hampir 100 tahun, setiap malam, sang nenek selalu berdoa agar diberi petunjuk, dan mencari kebenaran. Tidak memedulikan apapun risikonya, dari kebenaran tersebut. Kebenaran yang dimaksud adalah, mencari Tuhan. Kisah mualaf ini, dikutip dari video di kanal YouTube Satu Ayat, dalam Barat Bersyahadat. Kisah mualaf bermula dari, Eman yang menganut agama Kristen, lalu ia pindah ke Interhaven, untuk tinggal dengan saudari kembarnya, dan meninggalkan gereja lokal. Dirinya sempat sedih saat akan meninggalkan gereja, namun saat memikirkannya kembali, ternyata selama ini ia sudah banyak mencoba dominasi gereja, keluar masuk gereja. Gereja lokal tersebutlah, yang terakhir menjadi tempatnya bergabung. Lalu, pada suatu malam, ia memutuskan untuk datang kepada Tuhan, dan meminta sebuah kebenaran, dari apa yang selama ini dicarinya dalam kisah mualaf ini. Tanpa alasan sama sekali, aku datang kepada Tuhan dalam sebuah doa, dan bertanya kepadanya, aku menginginkan kebenaran, tak peduli apapun risikonya. Ujar Eman, yang dikutip Viva pada Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Eman mengaku, bahwa dirinya berdoa, dan menanyakan keinginannya itu sebanyak 3 kali, selama 3 hari berturut-turut kepada Tuhan, untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian, pada suatu malam, saat dirinya ingin beristirahat, bel rumahnya berbunyi, dan saudari kembarnya mengatakan, bahwa anak perempuannya datang. Ternyata putrinya yang datang adalah Lou, dan kemudian ia menghampiri dan menyambutnya. Putrinya Lou datang dengan pakaian yang serba tertutup, dan dengan penampilan yang berbeda, yaitu mengenakan hijab. Ia terheran, dan menanyakan 2 pertanyaan kepada putrinya tersebut, karena ia pernah melihat anaknya itu bersimpuh, dan bersujud di suatu malam. Apa kamu masih Kristen, dan apa pendapatmu tentang Trinitas, tanya sang ibu kepada putrinya. Kemudian, sang anak meminta waktu kepada ibunya, di malam itu untuk menjawab, dan menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya, setelah saudari kembar ibunya tertidur. Baru setelah itu putrinya Lou, menjelaskan bahwa, dirinya telah menjadi mualaf, dan menganut agama Islam. Putrinya juga menjelaskan, kepada ibunya tentang Tauhid, serta menunjukkan bagaimana umat Islam beribadah, dan menunjukkan Al-Quran kepadanya. Setelah mendengar penjelasan putrinya, Eman sangat terkejut, karena ternyata, pemahaman Islam sama dengan pahamannya, selama ini di mana dirinya tidak mempercayai Trinitas, dan Yesus sebagai Tuhan. Oh, Lou, aku sudah berdoa, untuk meminta kebenaran, tidak peduli apapun risikonya, kata Eman memberitahu sang putri. Setelah itu, Eman mengambil Al-Quran, dan menempelkannya ke wajah, serta menciumnya, dan berkata, mengapa tidak seorang pun memberitahuku tentang ini sebelumnya, kata Eman di depan Al-Quran. Sejak saat itu, dirinya mulai tertarik dengan Islam, yang menurutnya pemahamannya sesuai dengan dirinya selama ini. Bahkan, ketertarikannya dengan Islam membuatnya semakin dalam mempelajari, dan membaca Al-Quran. Sampai akhirnya, Allah berbicara langsung kepadanya.
Eman pun diajari cara sholat, cara berwudu sebelum sholat oleh putrinya Lou, dan menghafalnya dalam bahasa Inggris dan Arab. Kemudian, ia melanjutkannya dengan mempelajari dan membaca Al-Quran. Keajaiban yang datang kepada Eman itu, dianggapnya seperti wahyu, yang memang telah diberikan kepadanya. Terkadang aku mengatakan itu seperti wahyu, kata Eman. Hingga suatu malam, Allah menuntunnya kepada ayat dalam sebuah surat di Al-Quran, yakni surat Al-Maidah, ayat 3, yang berbunyi, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Menurutnya, hal tersebut adalah hal yang luar biasa baginya, dan membuatnya semakin tersadar, bahwa, selama ini semua denominasi adalah buatan manusia.